atur mana-mana, tapi pendapat pribadi tapi Bang, boleh nggak? Coba apa, saya pengen denger aja. Oke, menurut saya ya, kalau orang ngelakuin sesuatu itu ada dua konsekuensi. Satu konsekuensi logis, dua konsekuensi teologis. Saya bahas yang nomor dua dulu, konsekuensi teologis. Misalnya kalau orang berzina, konsekuensi teologisnya ya berdosa di hadapan Tuhan. Kalau konsekuensi logis itu hal-hal lainnya kayak misalnya kena HIV/AIDS atau hamil di luar nikah gitu-gitu. Nah, yang bisa berpengaruh ke orang lain itu konsekuensi logis. Misal kalau ada orang homo misalnya HIV, terus dia kena HIV. Misal kalau dia punya anak dan anaknya nggak mendapatkan penanganan yang bagus, anaknya juga bisa kena HIV, padahal anaknya nggak ngelakuin HIV. Nah, itu konsekuensi logis. Tapi kalau konsekuensi teologis alias dosa, yang ngapain anaknya kan nggak berbuat, jadi anaknya nggak kena. Jadi sama kayak Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden misalnya. Anak-anak keturunannya Adam dan Hawa, mereka kena konsekuensi logis. Orang bapaknya udah di luar Taman Eden, nggak mungkin mereka lahir di Taman Eden dong. Nah, itu namanya konsekuensi logis. Itu tapi dia kalau konsekuensi akibat dari dosa. Makanya dari tadi kalau kamu dengerin, akibat dari ketidaktaatan dan kejatuhan, Adam dan istrinya diusir sehingga kita pun mengalami dampak dari kejatuhan itu, yang mengakibatkan upah dosa adalah maut. Bukan dosanya kita dalam artian ini dosa saya menurun, dosanya bukan, dampaknya ketidaktaatan itulah, itu poinnya. Ketika kamu menjelaskan itu poin dari kekristenan loh. Ketika berbicara mengenai perjanjian lama, gitu. Di Islam tidak ada penjelasan seperti itu. Ketika kamu menggunakan penjelasan itu, penjelasan dalam perspektif Kristen, penjelasan perspektif kekristenan, bukan Islam. Islam itu menjelaskan bagaimana Qabil dan Habil kenapa bisa di dunia, karena adanya takdir. Begitu juga dengan jatuhnya Adam dan istrinya versi Islam akibat memakan buah khuldi, karena takdir. Silahkan tanya sama orang Islam yang lebih memahami hal ini, khususnya Zuma pun menjelaskan takdir. Allah menakdirkan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Oh, hubungannya sama ayat yang tadi ya? Bukan, hubungannya dengan kenapa akhirnya ketika tidak ada konsep dosa waris atau original sin di dalam Islam, tetapi anak cucunya Adam di bumi semua, tidak di sorga. Paham? Oke. Nah, seperti itu. Ini udah itu dulu deh Bang. Udah itu doang. Udah semua pertanyaannya. Oke. Thank you ya Bang. Terima kasih, God bless Bro Raja. Terima kasih. Nih, Terima kasih. Iya, terima kasih. Namanya Raja. Gua pakai double J. Shalom Revolt, selamat malam. Silakan Revolt. Ya, selamat malam Bang Joseph. Selamat tuh dari Kristen. Iya, saya mau bertanya Bang Joseph, izin. Iya, boleh dari Islam atau dari Kristen, Bro Revolt? Dari Islam Bang. Oh ya, silakan. Jadi saya mau bertanya gini, apa ajaran utama Yesus selama pelayanannya di dunia Bang? Hukum kasih. 10 perintah Iya. Tuhan pun masih Tuhan Yesus jelaskan dan tegaskan. Iya itu. Betul. Oh, tenang itu? Iya, udah terjawab kan? Kamu hanya nanya itu kan? Udah terjawab. 10 perintah Allah termasuk hukum kasih di dalam kasih. Oh, bisa dijelaskan lebih itu nggak? Lebih detail? Lebih detail, ketika kamu melihat bagaimana perjalanan Yesus pelayanannya di muka bumi, Yesus mengatakan sendiri, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan betul, memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat. Kasih itu yang Yesus katakan. Kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dan seterusnya. Itu hukum kasih yang Yesus tekankan. Tetapi pun, tadi poin yang kedua adalah bagaimana Tuhan Yesus tetap menyatakan 10 perintah Allah. Makanya orang Kristen tetap menjunjung yang namanya ke 10 perintah Allah, 10 Commandments. Begitu. Oh, gitu. Ya, Yesus mengutip dalam Markus 13 ayat 32. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa.
Kan begitu ya. Iya ya. Sama ini mau nanya lagi bang. Apa tuh? Bagaimana kebangkitan Yesus membuktikan kuasanya? Bagaimana apa? Sorry. Bagaimana kebangkitan Yesus membuktikan kuasanya? Iya, Yesus mengalami kebangkitan dengan kuasanya sendiri, dan dia membuktikan perkataannya jauh sebelum penyalibannya ketika dia memberitakan nubuat tentang penyaliban dan kematiannya. Kamu tahu nggak, Yesus memberitahukan kepada para murid-muridnya 4 kali bahwa anak manusia akan diserahkan, akan dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Yesus ngomong itu berkali-kali. Ketika Yesus ngomong sama imam kepala orang-orang Yahudi ahli Taurat, hancurkanlah, runtuhkanlah bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Itu Yesus lagi berbicara tentang dirinya. Ketika ia dibunuh, disalibkan, ia mampu bangkit pada hari ketiga. Dan ketika Yesus bangkit hari ketiga, dia benar-benar membuktikan nubuatan-nubuatan dalam kitab suci. Seperti itu. Silakan apa lagi? Oke bang. Udah sih segitu aja bang Joseph. Makasih ilmunya. Udah itu aja? Iya bang. Makasih ilmunya bang. Oke, sama-sama bro. Tuhan berkati. Iya. Oke, kita lanjut ya. Sorry. Oke, kita lanjut. Ini berisik sekali ya, spamming sekali. Joseph Zong. Ini Supriyadi ini yang kemarin dinaikin, ini nggak ada suaranya ini. Yang bapak-bapak pura-pura bisu gitu loh. Coba ini. Oke, kita lanjut ya. Yesus nggak pernah perang. Soalnya bagus, benar-benar ingin tahu betul. Gak apa-apa, kita apresiasi. Oke, kita lanjut. Kenapa saya nggak kepencet naikin itu ya? Kok turun? Kenapa turun? Orang tadi turun ya? Kok pada turun sih? Jaringan mereka kali sebentar semua. Oh, oke. Ajar Kadrun. Kadrun gak ada yang mau naik. Salam Tri, selamat malam. Salam Tri, selamat malam. Salam Tri, selamat malam. Halo Tri. Halo Tri. Oke, saya turunin ya kalau nggak ada suara ya. Oke, kita lanjut ya. Semangat ya Joseph, terima kasih, Tuhan berkati juga. Terima kasih, Tuhan berkati. Zailuki ini nggak pernah mau disuruh naik ya, jadi saya blokir aja ya akunnya, berisik spamming, nyampah. Nggak apa-apa, saya dibilang pengecut, takut apa segala macam ya, nggak apa-apa lah, orang akun kayak gitu kok nggak pernah berani naik. Ya kan, nggak pernah mau naik, ngapain? Nyampah doang di bawah. Kita lanjut ya. Supri juga, Supri, kamu peringatan terakhir ya, kamu kalau nggak mau naik, kamu cuma spamming 85 komentar dari tadi, kamu spamming Joseph Zong kayak gitu, mending kamu nyampah gitu, kan saya blokir ya, bapak-bapak Facebook ini. Shalom para barubah. Shalom. Ya silakan Pak Parabah. Bisa tanya tentang apa bang, Kristen? Boleh, dari Islam atau dari Kristen? Kristen bang.
Kristen. Ya, silakan. Itu tentang pemahaman. Aku tuh barusan nonton live itu ada oneness. Abang gimana itu pendapatnya? Ya, Oneness itu ajaran sesat. Tapi mereka bersikeras loh. Sampai mereka menyuruh yang Tritunggal pindah ke Islam aja kalau nggak mau ikut oneness katanya. Yang Gimana ngapain? itu bang? Penjelasannya bang. Ya ngapain kamu ngikutin orang stres nggak waras kayak gitu, ya tinggalin Ya, aja. makanya ketawain aja. aku sempat nonton sekitar 5 menit lah. Aku mau cari penjelasan. Kemarin udah dijelasin sedikit sama Pak Bom masuk akal sekali memang bahwa mereka itu memang sesat. Tapi mereka tadi itu macam bersikeras sekali bilang kalau kau nggak mau menerima Yesus sebagai Tuhan pindah ke Islam katanya. Tritunggal itu justru yang menekankan Yesus sebagai Tuhan. Oneness itu ajarannya acak kadut, campur gak jelas. Ada Oneness yang menekankan Yesus adalah Allah Bapa, sepenuhnya Allah saja, bukanlah manusia. Itu doketisme, itu udah mirip-mirip doketisme. Ajaran sesat juga yang telah dikutuk oleh gereja sejak lama. Kalau Itu bang, ya. kenapa? Sesat itu berarti ya. Iya, karena sudah jelas-jelas penjelasan dari saya dikutuk. Yang namanya dikutuk itu mengajarkan ajaran sesat yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Oke, dan para bapak-bapak gereja juga. Jadi kalau berbicara mengenai oneness, teman-teman harus waspada ya. Seperti akun-akun yang disebutkan nih oknum-oknumnya. Mikana, Bililin, dan seterusnya itu mengajarkan oneness. Jadi jangan terbuai. Jangan terbuai. Dengerin. Yang mengatakan mereka sesat itu bukan pribadi per pribadi, bukan Joseph, bukan Pak Bom, bukan siapapun yang ada di TikTok. Tapi gereja sejak dari zaman tahun jebot kalian belum pada lahir, buyut kalian pun belum pada lahir. Abad keempat, abad ketiga, coba bayangkan. Ya, jadi ajaran-ajaran seperti itu mereka pungut kembali yang telah dibuang, mereka bungkus, mereka kemas dengan penampilan menarik, tetapi tetap ya sampah tetaplah sampah. Begitu paham teman-teman. Jadi harus waspada ketika berbicara mengenai oneness. Oneness itu ajaran seperti apa? Oneness itu ajaran yang menekankan Yesus adalah Bapa dan juga Roh Kudus. Jadi gelar. Jadi Yesus itu seolah-olah pribadi yang menjabat 3 gelar, yaitu sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu bukan ajaran gereja. Karena ketika kalian menyatakan Yesus adalah Allah Bapa, maka kalian harus menerima konsekuensi bahwa Allah Bapa mengalami kematian. Padahal banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa Allah Bapa, pribadi Sang Bapa, itu pribadi yang kekal, tidak dapat dihampiri, dan seterusnya. Terutama dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Yohanes 1 ayat 18. Jadi yang menyatakan diri sebagai manusia bukanlah Bapa, tetapi firman Allah yang menjadi manusia. Yang menyatakan diri bukanlah Bapa, tetapi anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus, firman Allah. Bukannya Bapa itu sendiri. Jadi kita harus waspada. Bukannya saya mengajak atau mengujarkan kebencian, bukan. Ketika seorang Kristen ditegur harusnya punya kerendahan hati. Dan teman-teman juga jangan menganggap ini sebagai ujaran kebencian. Memang wajar kalau kita tersesat, bingung sedikit, nggak apa-apa. Yang penting kita segera sadar dan kita mau bertobat. Itu intinya. Sekali lagi teman-teman harus waspada ya dengan ajaran oneness ini dan oknum-oknum yang bersikukuh menyebarkan ajaran yang sudah jelas-jelas sesat. Sama seperti Mormon, SSY, dan seterusnya. Begitu, Pak Parabang. Ya, Pak. Terima kasih Bang ya penjelasannya Bang ya. Ya, terima kasih juga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Aku izin turun Bang. Shalom. Ya, siap. Shalom. Jadi kita mengenal bagaimana ketika peristiwa Natal kemarin itu kan Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Begitu kan Yohanes 1 ayat 18 bunyinya. Jadi kalau teman-teman baca seksama, teman-teman akan punya pemahaman, kalau nggak secara seksama dan komprehensif ya, teman-teman akan punya pemahaman seperti Islam. Gitu. Oh ini katanya nggak pernah Allah itu nggak pernah terlihat, kok Yesus katanya Allah bisa terlihat. Nah teman-teman harus baca secara komprehensif. Maksudnya tidak seorang pun pernah melihat Allah. Baca selanjutnya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah menyatakannya. Jadi yang tidak pernah terlihat itu bukannya Yesus sebagai firman Allah, tetapi Sang Bapa. Makanya dikatakan anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Jadi udah jelas yang tidak terlihat berarti Sang Bapa.
yang menjadi manusia dan menjadi kelihatan firman Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus, bukannya Sang Bapa. Jadi kalau kamu perhatikan, tolong ya untuk tidak menyebut Yesus sebagai Bapa. Itu nanti akan bias, seolah-olah menyebut dan menyamakan Yesus dengan pribadi Sang Bapa. Cukup menyebut Tuhan Yesus saja lah, nggak usah dimodif-modif ya, nggak keren, nggak sama sekali nggak menambahkan iman, justru cringe kedengarannya. Papi J apa sih? Sedekat-dekatnya Petrus, sedekat-dekatnya Yohanes nggak pernah tuh modif-modif nama Tuhan Yesus. Mereka bahkan sangat hormat dan sangat-sangat memuliakan Yesus loh. Kamu yang tidak pernah ketemu muka dengan muka, walaupun memang ada ayatnya berbahagialah mereka tidak melihat namun percaya, bukan berarti seenak jidat ya, papi J, anak papi J. Enggak ya. Stop pakai sebutan gitu ya. Tetap Tuhan Yesus sudah cukup, gak usah dimodif-modif ya. Yesus itu bukan teman tongkrongan kamu. Oke, paham? Itu aja ya. Udah sebut aja Tuhan Yesus. Sedekat-dekatnya Petrus, sedekat-dekatnya Yohanes, sedekat-dekatnya siapa lagi? Yakobus dan seterusnya. Maria bahkan ibunya, bundanya nggak pernah punya nama ya yang aneh-aneh. Yesus ya Yesus, karena itu namanya diberikan malaikat, kok kamu ganti-ganti. Dalam Injil Lukas kan dikatakan engkau akan menamainya Yesus, nggak ada engkau akan menamainya Junior, nggak ada ya. Jangan aneh-aneh aja, orang cringe jadinya, bukannya keren jadi cringe, aneh. Oke, kita lanjut ya. Shalom Lira, selamat malam. Shalom, silakan. Aku mau tanya tentang gambar yang di backgroundnya aja bang, itu artinya apa ya maksudnya? Yesus ini adalah roti hidup. Ini mengutip Injil Yohanes bab 6 ayat 35. Coba buka Alkitab. Kamu Kristen kan ya? Kristen, betul. Ya, coba bacakan Yohanes 6 ayat 35. Ini ada di belakang saya yang dipegang sama Tuhan Yesus lukisannya. Ini Injil Yohanes. Ini kelihatan kan? Ini Yohanes 6:35. Coba baca Injil Yohanes bab 6 ayat 35. Ya udah, kalau kamu pakai aplikasi Alkitab sehingga kamu keluar dari aplikasi TikTok, balik lagi, nanti kamu kepental. Saya aja yang bacakan buat kamu ya. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuh. Ana huwa khubzul hayah, man ja'a ilayya la yaj'u wa man amana billah. Apalagi nih tulisannya, saya baca lagi, kecil sekali. Begitu, terus apa lagi pertanyaannya, Kak Lalira? Jadi itu tulisan Arab ya, yang di samping itu Yohanes 6 ayat 35. Yes, ini seperti Injil Alkitab saya. Alkitab saya pun tulisannya Arab tuh ya, kelihatan ya. Mana? Aduh, tuh. Ya, tidak ada masalah dengan bahasa. Karena Yesus menghendaki supaya kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, bukan dalam keterbatasan satu bahasa saja. Jadi mau bahasa Arab, mau bahasa Itali, mau bahasa Indo, mau bahasa Batak, mau bahasa Sunda, gak jadi masalah. Tidak usah dipersoalkan. cukup itu aja bang. Terima kasih. Oke. Siap, Tuhan Yesus berkati. Shalom. 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 Jadi jangan berpikir sempit ya teman-teman ketika ada orang Arab dia percaya Yesus, jangan kok Arab kan Arab ya, sudah 2025, come on, jangan seperti Bani dalam gua ya. Bahasa itu tidak menjamin keselamatan, ngerti ya. Sudah cukup, saya rasa teman-teman yang Kristen mohon sudah ya, jangan standar ganda ketika saya bilang pakaian tidak merujuk identitas agama. Selepas dari ini jangan mempermasalahkan orang dari pakaiannya, ngerti? Yang tertutup belum tentu baik, dan yang tidak tertutup juga sama. Jadi setarakan, generalisir bagaimana kita melihat hati, jangan melihat rupa. Begitu ya. Hanya karena perpuluhan, jangan sok tahu saya orang Katolik, kami tidak mengenal istilah yang kamu sebutkan. Akun alay, dari tadi disuruh naik malah bacot di bawah ya. Aneh, saya dibilang perpuluhan, memangnya saya pendeta kah? Ya bukannya kalau saya menghargai bagaimana prinsip teman-teman Protestan, tapi ini orang kurang ajar gitu. Maksudnya apa perpuluhan? Saya bukan pendeta, saya orang awam gitu loh. Disuruh naik dari tadi nggak mau.
Oke, kita lanjut. Ya ini orang Islam ini nggak ada yang mau naik nih, bingung saya. Nggak ada yang mau naik nih mereka. Selamat Natal buat teman-teman Ortodoks, selamat Natal. Ya, sabar Sep, biar kita dulu ya. Saya selalu sabar. Seperti ini bukan berarti saya tidak sabar. Kak, jelasin JMS Church. JMS Church itu maksudnya bagaimana? Saya sering jelasin gitu. Enggak, saya tidak punya wewenang ya, dan saya juga tidak perlu menjelaskan apa yang mungkin menjadi bagian iman seseorang. Itu termasuk bagian komunitas gerejawi dan termasuk denominasi dalam Protestan, buah-buah dari Protestantisme itu. Jadi ya udah, nggak tahu saya kalau disuruh jelasin beneran, saya nggak tahu pendirinya siapa, walaupun saya pernah dengar dan saya tahu begitu. Saya jelasin KGK 841 dong. Oh, ini yang dipolemikan. Kalau kamu baca aja. Kita baca bareng-bareng ya. Saya bacakan, teman-teman juga baca. Ini Islam beneran nggak mau pada naik. Tuhan pakai Bang Joseph, amin. Iya, GMS harusnya. Saya juga bingung JMS. Nggak apa, kita bahas dulu yang KGK 841. Katekismus Gereja 841. Katekismus Gereja Katolik, poin 841. Hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka, saya bacakan baik-baik, dengerin ya, yang mengakui sang pencipta, di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin, yang menyatakan, bahwa mereka berpegang pada iman Abraham, dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan Maha Rahim, yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Clear? Apa yang dipermasalahkan? Kamu mempermasalahkan kok orang Katolik, gereja Katolik kok menyatakan orang Islam termasuk dalam rancangan keselamatan. Loh, memang. Bukankah dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri bahwa Tuhan Allah Juru Selamat kita menghendaki supaya setiap orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran? Artinya termasuk orang Islam. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengkaruniakan putranya yang tunggal. Kasih Allah yang begitu besar kepada dunia tanpa terkecuali. Yesus pun memberikan perumpamaan kasih Bapa menerbitkan matahari bagi orang jahat maupun orang yang benar. Artinya rancangan keselamatan itu memang untuk seluruh manusia. Perhatikan loh, rancangan keselamatan. Tahu nggak rancangan artinya apa? Saya sering pakai analogi ketika kamu punya wacana pergi ke Bali atau pergi ke luar kota misalkan, kamu diajak, ngerti? Kamu diajak, jalan atau enggaknya itu tergantung kamu mengiyakan atau menolak ajakan itu. Mau ikut gak ke Bali? Nggak mau, saya mau tiduran aja. Oh, berarti kamu nggak ikut ke Bali. Kalau kamu setuju, oh ya udah ikut, nah kamu ke Bali, jalan-jalan, healing dan seterusnya. Itu rancangan seperti itu. Maka ketika Allah merancangkan keselamatan, otomatis automatically semua manusia diajak untuk dalam rancangan itu. Why not? Kedatangan Yesus untuk seluruh dunia ketika Yesus memberikan amanat, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Apa salahnya gereja Katolik menuliskan itu? Justru kami yang orang Islam yang punya akal yang terpakai ketika membaca KGK 841, kami semakin berani. Oh, puji Tuhan, ternyata memang Tuhan menginginkan saya supaya selamat dan tidak binasa. Akhirnya saya memilih Yesus. Kenapa nggak kayak gitu? Apa? Oh, kalimat yang berikutnya Joseph sayang itu nggak menyebut. Oh, apa? Sujud menyembah Allah yang tunggal. Baca tadi ada titik koma, ada koma. Tanda baca diperhatikan. Kalau kamu orang Indonesia dan mempunyai pengetahuan yang tidak seperti Kadrun dan Saracen, yang kalau baca ditanya artinya apa nggak tahu, kita tanya tafsir aja Joseph, kita buka tafsir. Ini bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada tanda baca, ada titik koma. Kamu harus paham. Ketika dikatakan sujud menyembah kepada Tuhan Allah yang sama, yang menyatakan itu siapa? Baca itu. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin, yang menyatakan. Jadi yang menyatakan menyembah Tuhan Allah yang sama, memiliki berpegang pada iman Abraham, itu bukan orang Katolik, bukan gereja Katolik, tetapi orang Islam yang menyatakan. Loh, terus sikap kita bagaimana? Ya sikap kita ya sama seperti Rasul Paulus. 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6.
Coba baca 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6. Rasul Paulus membenarkan ada ilah-ilah lain. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut dengan ilah-ilah, baik yang ada di bumi maupun di sorga. Namun ayat ke-6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa. Ya kalau mereka mengatakan menyembah Allah yang sama, puji Tuhan, kita doakan semoga mereka mengikuti benar-benar menyembah Allah sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 4:23, dalam roh dan kebenaran. Sudah tinggal tunggu saja. Ingat loh, penginjilan itu harus progresif seperti dalam 1 Petrus 3 ayat 15 mempertanggungjawabkan iman dalam rendah hati dan dengan lemah lembut. Kalau kita dari awal sudah membangun tembok barrier, susah mewartakan Injil. Begitu juga ketika gereja Katolik dengan adanya dokumen-dokumen Lumen Gentium, Nostra Aetate, Katekismus Gereja Katolik dan seterusnya, itu dibaca secara komprehensif dengan dicomot-comot. Jadi jangan pola pikir kamu karena sering bertemu dengan Saracen, kamu ketularan mereka. Baca ini, dicomot. Baca baru satu kalimat, dicomot. Tanpa melihat konteks. Baca teks itu harus melihat konteks. Teks tanpa konteks jadi bikin bias. Itu yang bikin banyak tafsir. Paham ya? Nggak apa-apa kalau misalnya masih banyak yang belum paham. Tapi kalau sudah dijelaskan sampai seperti ini, harusnya kamu paham. Nothing. Nggak ada yang jadi masalah di situ. Bukan saya denial, coba baca baik-baik. Wong ketika dikatakan rancangan keselamatan, salahnya bagaimana? Orang memang pada mulanya Allah menjadikan perdamaian di dalam Kristus untuk seluruh dunia. Baca dalam Alkitab Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. Yesus memperdamaikan bukan hanya dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Selesai. Jadi termasuk orang-orang yang tidak percaya Kristus, pada akhirnya memang inti dari penyaliban itu supaya mereka selamat. Tapi tadi saya sudah jelaskan di awal sama orang yang namanya tadi Rajah dan Tan tadi, akun yang tadi. Keselamatan itu harus dikerjakan. Begitu. Ya, seperti itu. Surah An-Nisa bagaimana? Maksudnya surah An-Nisa bagaimana? Nggak ngerti saya. Jangan ditanya mengenai Islam lagi, saya nggak mau jawab lagi. Ya. Kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah terbaik. Itu Bro King of King. Semoga menjawab ya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman juga semoga terjawab ya. Jadi KGK 841 itu dimaksudkan supaya orang Islam itu mengerti bahwa mereka itu masuk dalam rancangan keselamatan Allah. Dan ketika mereka ingin selamat, mereka harus mengiyakan. Ya, harus ada respon. Baru rencana tadi analoginya. Kalau kamu mau ikut ke Bali, ya tergantung keputusan kamu. Iya atau enggak? Kalau iya berarti kamu ikut ke Bali, jalan-jalan. Beli souvenir di sana, nyoba kuliner dan seterusnya, berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Bali. Kalau kamu menolak, ya udah, kamu nggak punya kesempatan untuk melihat keindahan Bali, nggak punya kesempatan untuk mencoba kuliner Bali dan seterusnya. Itu rancangan, rencana, wacana. Ya wajar semua orang diajak. Wong pada mulanya memang Kristus memanggil semua orang kok. Hanya beberapa orang yang akhirnya merespon kan gitu. Sama seperti Kristus memerintahkan 12 murid untuk pergi ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Memang menurut kamu di pikiran murid itu benar-benar semuanya jadi Kristen kan? Enggak. Kehendak bebas tetap dipakai. Ketika mereka menginjili ada orang yang menolak, ya sudah, kata Tuhan Yesus apa? Kibaskanlah debu. Jangan beri mutiara kepada babi. Itu yang sering kalian pakai. Ya sudah, jangan standar ganda. Kalian bisa memberitakan Injil di TikTok kepada orang-orang seperti Saracen, itu sudah termasuk bagian dari KGK 841. Rancangan keselamatan itu harus diwartakan. Ya, secara tidak langsung kalian mengajak mereka untuk menerima keselamatan yang sama seperti kita. Mengerti? Oke, kita lanjut ya, sorry. Saya agak mungkin terlalu kepanjangan ya. Nggak apa. Ini apa ya? Kiam-kiam ini mana? Apa? Rofilah Wijaya Joseph nggak mau jawab. Iya Kak Rofilah, jangan bahas Al-Quran lagi. Itu bukan kitab saya. Saya nggak mau jawab, bukannya saya nggak mampu. Tapi itu bukan hak saya. Selama masih ada orang Islam di muka bumi, termasuk di room saya, biarkan mereka yang menjawab. Diskusi saya hanya mengenai Yesus Allah. Tanya saya di luar itu hanyalah bumbu-bumbu saja. Saya nggak mau membahas tentang iman orang lain, karena ketika kedatangan Yesus kedua kalinya, saya tidak ditanya sudah berapa banyak ayat yang kamu hafal dalam Al-Quran. No, tidak berhubungan dengan keselamatan. Ingat, yang ada menjadi batu sandungan.
Tantangan terbesar saya ketika saya mengikuti katekumen adalah dihantui bayang-bayang ketika saya berada di dalam iman saya yang lama. Justru ketika saya tidak membahas itu berarti saya sudah terbebas karena saya sudah bersatu di dalam Kristus. Di dalam Kristus segala sesuatu sudah diubah. Kalau saya masih membahas yang lama berarti saya belum diubah. Intinya itu aja. Dan ingat, tadi saya sudah jelasin ya, garis bawahi. Kalau saya membahas mereka, membahas iman saya yang lama, itu karena ada sebab dan penyebab. Apa teman-teman sebab dan penyebabnya? Yang sering nonton saya tahu SOP di room saya bagaimana. Ketika ada orang Islam, ya saya sebut aja, memang. Ketika ada orang Islam yang bertanya, memilih untuk berpolemik, saya akan pakai cara comparing atau bertanya balik. Tapi ketika orang Islam itu hanya bertanya, saya tidak akan yang namanya membahas satu pun ayat ketika mereka memilih untuk mendengarkan, menyimak. Tidak perlu percaya. Ya, saya tidak perlu, oh saya percaya enggak. Kalau kamu percaya dan imani seperti saya, kamu sudah jadi Kristen. Paham ya? Begitu. Kita lanjut. Bre, gue pengen nanya, setiap kita punya isi yang berbeda kah? Setiap kita apa nih? Kita apa maksudnya? Ya iyalah. Yang nulis saja beda-beda kok. Tapi dalam satu tujuan, dalam artian apa? Ini makanya kitab apa dulu? Kalau Injil daripada Injil yang lain, ya jelas berbeda. Ada Injil palsu yang mengatakan Yesus tidak disalibkan, ya itu yang sudah dikatakan dalam Rasul Paulus Galatia 1 ayat 8. Gitu. Sejarah Epifani dirayakan pertama kali sebelum Natal. Saya tidak mengetahui ya sejarah secara pasti apakah dirayakan sebelum Natal. Yang jelas penanggalan kalender liturgi dirayakan setelah perayaan Natal, penampakan Tuhan. Ketika Yesus lahir itu kan ditaruh di palungan. Bukan pada saat Maria masih mengandung dalam perjalanan bersama dengan Bapak Yosef atau Santo Yusuf itu masih dalam perjalanan, enggak kan? Ketika Yesus sudah diletakkan di palungan dan 3 orang Majus menghampirinya dengan membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Begitu kan? Kan itu Epifani itu merayakan 3 mujizat penampakan Tuhan, pembaptisan, dan juga peristiwa mujizat Yesus di Kana. Begitu. Begitu. Katolik sama Kristen beda. Katolik adalah Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus, maka orang Katolik juga disebut dengan Kristen Katolik. Jadi jangan ngawur, ya. Ketika disebut dengan Katolik, sudah pasti otomatis Kristen. Begitu. Katolik adalah nama gereja yang telah jelas dikatakan sesuai dengan Kisah Para Rasul 9 ayat 31, kemudian surat surat Santo Ignatius dari Antioquia, juga surat-surat lainnya dari para bapak-bapak gereja. Apakah Protestan itu aliran bidat bagi Katolik? Protestantisme, ya. Jadi kalau misalnya dikatakan aliran bidat, ya sesuai dengan Konsili Trente bagaimana. Namun pada akhirnya ketika dikatakan bidat itu kan seseorang yang memilih untuk bersikukuh ketika sudah tahu dengan adanya kesalahpahamannya mengenai apapun itu dalam pengajaran gereja. Jadi ya itu. Ya kalau misalkan dikatakan bagaimana hubungan gereja dengan mereka untuk sekarang, ya dengan adanya ekumenisme mereka menjadi sadar dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran gereja pada mulanya. Begitu. Jadi banyak orang yang salah paham ketika hubungan gereja Katolik dalam hal ini posisinya dengan komunitas gerejawi Protestan. Begitu. Betulkah katanya Katolik lebih mendekati Islam dan tinggal menunggu hidayah? Jangan pede ya. Jangan pede. Oke. Jangan pede ya. Jangan katanya. Jangan pede kalau kamu bilang Katolik mendekati Islam. Islam yang mendekati Katolik karena semuanya kalian nyontek, tahlilan, ya, ziarah kubur, mendoakan arwah-arwah orang yang telah berpulang. Itu kan ajaran Katolik, bukan ajaran Islam. Makanya kalian pada internal kalian pada bingung. Ya, emang ada dalilnya mendoakan orang mati. Nah itu tuh kalau ada oknum-oknum Kristen orang mati tidak ada gunanya, itu pemikiran Islam karena memang mereka tidak ada iman mengenai jiwa-jiwa yang telah berpulang itu kemana perginya. Itu makanya ada sebutan bid'ah. Nah itu ya. Kalau kita sudah familiar dengan 40 hari, 100 hari, betul nggak orang-orang Katolik? Itu tradisi Katolik. Mendoakan jiwa-jiwa orang udah meninggal, itu tradisi Katolik. Bahkan kita punya
hari rayanya. Ya, hari raya semua orang, arwah orang beriman itu kan hari raya orang Katolik, perayaan gereja Katolik. Sejak kapan Islam mendekati Katolik? Yang ada salah. Sejak kapan Katolik mendekati Islam? Islam yang mendekati Katolik. Kebalik. Kalian tahu mereka suka cium-cium rambut peninggalan junjungan mereka. Itu nyontek dari kita punya iman akan relik peninggalan para kudus. Bedanya mereka itu tidak terkonfirm secara sejarah. Beda dengan kita. Relik salib suci, ya, reliknya para kudus, itu semuanya sudah dikonfirmasi oleh gereja dan penelitian ilmiah. Tidak ada yang namanya simpang siur. Ngerti? Tuh, jadi kalau ada orang Katolik mikir-mikir mau dikelabui oleh ajaran mereka, jangan mau. Itu wannabe, tahu wannabe nggak? Nyontek sama kita. Sekali lagi bedanya, mereka tidak ada yang ilmiah. Ya kalau kita punya relik salib suci, ada itu penemunya, ibunya Kaisar Konstantin. Ya, itu sudah menjadi sejarah udah dari dulu. Salib suci. Ya, reliknya Santo Padre Pio, reliknya Santo Ignatius, itu peninggalan benar-benar orang kudus. Begitu. Jadi itu bukannya sesuatu yang simpang siur. Beda dengan mereka, relik junjungan aja segala, ada rambutnya, sendalnya, jubahnya, itu kan sudah dibantah sama pihak tempat kelahiran junjungan mereka. Wong di sana aja nggak ada kok pameran eksposisinya, kok di sini tiba-tiba ada. Diduitin lagi. Beda ya dengan gereja Katolik. Ketika kamu punya relik, itu justru menjadi benda rohani yang tidak boleh diperjualbelikan, bahkan nggak boleh dipegang sembarangan. Ya. Oh, jangan kau bilang menghormati benda relik suci itu syirik. Enggak, ajaranmu itu norak. Orang Yahudi sedari zaman perjanjian lama, mereka punya kepercayaan kepada peninggalan orang-orang kudus, orang-orang suci. Kamu tahu, di dalam perjanjian lama, tulang-tulang Nabi Elisa dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Pernah baca nggak teman-teman dalam perjanjian lama? Dalam 2 Raja-Raja, kalau saya tidak salah. Tulang belulang Nabi Elisa dapat menyembuhkan, dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Itu relik. Itu yang dimaksud dalam konsep relikui. Peninggalan orang kudus, peninggalan orang suci. Dalam perjanjian lama, itu orang Yahudi kepercayaannya. Itu keberlanjutan dengan kekristenan, dengan Katolik. Jadi Islam jangan ada ajaran yang jangan ada asumsi syirik nggak ada di sini, nggak ada syirik ya, kamu kali syirik iri. Oke, kita lanjut ya. Ini pada bilang dangak dungu, tapi nggak berani naik gitu. Saya bingung. Ngetik dungu aja salah. Dungu itu nggak pakai double G. Dungu itu G-nya 1. Kalau double G-nya jadi dunggu, bukan dungu. Saya nggak tahu dunggu itu bahasa mana ya. Salam dari Kalteng, salam. Ya, bim. Shalom. Jadi beneran dia yang dungu ya. Salve. Debat sama Nandar bang, udah pernah, bukan udah biasa ya, udah biasa juga sih, udah pernah juga. Kita lanjut ya. Sweet greeting from Flores Island, Brody. Salve juga Kak Piti. Shalom, Lionel Limbong. Shalom. Halo. Ya udah, saya lanjutin tadi. Itu kan tadi perjanjian lama yang mengenai relikwi. Nah, perjanjian baru teman-teman nanti bisa baca dalam Kisah Para Rasul, di mana sapu tangan dari Rasul Paulus bisa menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Sapu tangan Rasul Paulus bekas dipakai Rasul Paulus. Itu yang dimaksud dengan konsep religi. Jadi jangan, wah itu memberhalakan. Gue getok ya, berkali-kali dijelasin definisi berhala. Berhala itu ketika kamu tidak mampu terlepas, kamu terobsesi, kamu meyakini sesuatu, kalau kamu tinggalkan, kamu merasa benar-benar tidak berdaya. Maka dengan definisi itu, handphone kamu itu berhala bagi kamu. Mana Ruri? Jadi berhala itu nggak cuma buat-buatan pikiran orang-orang luar sana yang anti Katolik, segala patung dibilang berhala, ini dibilang berhala.
Jangan standar ganda. Handphone pun harusnya menjadi berhala buat kita semua. Karena kita orang Katolik nggak ada yang nggak bisa tanpa patung. Dalam arti, orang Katolik itu bisa tanpa patung. Ngerti? Yang nggak bisa itu tanpa handphone. Handphone ketinggalan paniknya setengah mampus, ya kan? Handphone nggak ada pasti kamu bingung mau ngapain, ya kan? Itu namanya berhala. Nggak ada orang Katolik. Panik, nggak ada patung di sakunya, nggak ada. Ya. Ini orang isi pertama. Ini jangan Om Don dan teman-teman lain, kalau saya pin komentar tolong jangan di ini dulu ya. Soalnya kalau ini suka error. Tapi nggak apa-apa. Thank you. Ini orang isi pertama isi neraka kalau nggak tobat. Ini Allah mana lagi? Allah negeri mana ini Faruk ini ya? Tuhan yang tahu isi neraka. Memangnya kamu Allah, kamu Tuhan. Wah, kamu kafir, kamu laknatullah, kamu. Nah, ini orang yang disebut dengan Fir'aun ini. Fir'aun aja nggak berani bilang siapa orang pertama di neraka. Kamu yang tahu. Kamu tahu sih? Umar, Faruk, kamu ini Tuhan ya? Kamu ini Allah kah? Kamu Tuhan negeri mana lagi yang disuruh disembah? Kok kamu bikin statement seolah-olah kamu ini Tuhan ya? Karena kamu tahu saya orang pertama di neraka gitu kan? Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nggak penting. Bingung saya sama mereka. Sampai Bro. Sampai, ya silakan bro. mau nanya nih. Yuk. Saya kan sering nonton kayak debat-debat gini, kayak apologet. Kayak dari Bro Joseph, dari mana lagi tuh, sang debaters. Nah, terus saya biasanya kan kalau ke gereja kan udah terlanjur banyak, bukan terlanjur sih, tapi udah banyak dengar kayak kata-kata yang bagus-bagus, maksudnya kayak apa, yang masuk akal, terus kayak bahasa-bahasa tinggi gitu, kayak dari bro sama yang lain. Nah, akhirnya kadang itu kalau ke gereja, tapi ini memang nggak goyang iman saya sih sebenarnya, cuman kayak kadang-kadang itu membandingkan kalau apa, kayak Romo kasih analogi itu kayak kurang-kurang gitu. Jadi maksudnya bukan kurang gitu, tapi kayak nggak setinggi kata-kata dari kayak bro gitu. Makanya kayak kadang-kadang pikir itu dosa nggak sih kalau kayak gitu. Maksudnya poinnya bisa dimengerti nggak bro? Ngerti. Jadi gini, Ya. ada orang yang bertujuan untuk menumbuhkan iman, ada orang yang hanya memotivasi semangat hidup kamu. Ngerti? Iman itu tumbuh akan pendengaran akan firman Tuhan, bukan pendengaran akan kata-kata yang motivasi sementara. Ngerti? Ketika Yesus berbicara dengan para rasul, Yesus pada mulanya juga tidak dimengerti oleh para rasul dan para murid ketika dia berbicara dalam bahasa yang menggunakan perumpamaan. Orang Kristen dengerin, apalagi orang Katolik ya. Jangan kamu pikir Romo itu akan menyenangkan isi kepala kamu dengan motivasi-motivasi. No, kamu datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Ngerti? Itu yang kalian harus sesuai dengan Alkitab kan? Bukan motivasi, bukan saya pada hari ini hidup untuk Tuhan. Itu sudah biasa. Dan jangan menganggap kualitas Romo kita itu kualitas yang remehan. Ingat, mereka sekolah-sekolah filsafat, tidak hanya sekolah teologi. Jadi pemikiran Anda juga harusnya mengerti, mereka menjelaskan dari sudut pandang filsafat. Dan jangan menyalahkan, ingat saya sudah bilang loh, pada mulanya Yesus Kristus memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan pelayanannya pun dengan bahasa perumpamaan. Jadi jangan menyalahkan Romo. Kok Romo ini nggak seperti oknum yang itu, khotbahnya enak didengar, bisa nyampe di kepala saya. Ya kamu jangan salah. Yesus itu pada mulanya tidak dimengerti oleh para murid. Baca coba. Ketika Yesus memberikan perumpamaan, murid-muridnya tidak mengerti tentang apa yang ia katakan. Jadi sekarang siapa yang sesuai dengan ajaran Kristus? Ya. Tapi kan pada akhirnya mereka mengerti ya. Pada akhirnya mereka mengerti. Dengan cara apa? Roh Kudus.
Itu sebab kamu harus bekerja bagaimana Tuhan menghendaki. Kuasa Roh Kudus tetap ada di dalam diri kamu dan tidak pernah meninggalkan kamu, tetapi kamu juga harus bekerja sama. Apa yang membuat Roh Kudus itu menjadi tidak bekerja di dalam hidup? Ya itu tadi, tidak mau pada akhirnya memberikan diri dengan secara sukarela. Berdoa dan membiarkan kuasa Roh Kudus membantu kamu untuk memahami apa maksud Romo. Penjelasannya seperti apa ya? Sama seperti kamu ketika mendengarkan orang berbicara, mau orang itu gelarnya PhD, kalau memang kamu tidak mempunyai kerelaan hati pada mulanya, kamu tidak akan paham. Percaya sama saya. Meskipun misalnya, mohon maaf, bukannya saya merendahkan diskriminasi dan seterusnya. Let's say gini, kita datang ke sosialisasi atau penyuluhan atau apapun itu. Orangnya datang profesor, ya, gelarnya sudah S3, S2, S1, STLR lah. Tapi kita yang mendengar hanya tamatan SD atau SMP. Kita tidak perlu selevel pendidikan dengan profesor itu ketika kita ingin memahami ucapannya. Yang kita perlukan adalah kerendahan hati dan kerelaan hati dan juga kemampuan untuk mau mendengarkan. Itu loh. Ngerti nggak maksud saya di sini? Apalagi mengenai khotbah atau homili atau pengajaran tentang iman. Kita percaya dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kamu memang ingin memahami homili dari Romo, ya kamu harus merelakan dirimu. Jangan salahkan sekali lagi. Kalau kamu baca kitab suci, pada mulanya Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang gadis dan seterusnya. Itu kan para rasul, para murid nggak mengerti. Baru setelah tercurahkan Roh Kudus mereka mengerti. Bukankah begitu? Mereka semakin mengerti, mereka memberitakan kebenaran dan seterusnya. Itu banyak di situ. Jadi kalau kamu memang, tapi jangan disalahpahami, tadi saya sudah tekankan ya. Ketika kamu sudah mengalami pembaptisan, menjadi orang Kristen yang benar-benar utuh, Roh Kudus tidak meninggalkan kamu sejengkal. Jadi tidak ada istilahnya kamu kurang Roh Kudus, bukan kurang Roh Kudus, bukan tidak ada Roh Kudus, tapi kamu tidak mampu kolaborasi dengan bagaimana penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kamu. Tidak memampukan kerendahan hati dan kerelaan hati. Karena ingat, ketika kamu justru meninggikan ego dan seterusnya, ya kamu tidak merasakan kuasa Roh Kudus. Begitu, paham nggak? Bukan Roh Kudus meninggalkan kamu, nggak ada ya, nggak ada perlu dicurah-curahkan lagi, nggak perlu ya teman-teman ya. Roh Kudus itu sudah utuh dan penuh ketika kamu menerima pembaptisan pada mula dan diperkuat dengan sakramen krisma. Itu yang disebut dengan inisiasi. Jadi nggak ada dalam istilah kekristenan secara sejati Roh Kudusnya kurang. Memang menurut kamu Roh Kudus itu seperti baterai, ada masanya, temporer. Enggak lah, Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang tetap ada dan terus ada di dalam diri setiap manusia. Hanya bagaimana kamu mampu melibatkan Roh Allah itu di dalam hidup kamu. Ya? Mengerti? Oke, bro. Betul. Jadi sekali lagi gini, kalau datang ke gereja ingin mendengarkan ingin menumbuhkan iman, jangan mengharapkan motivasi yang hanya bersifat temporer. Ingat, jangan kemudian menyalahkan, oh Romo ini ngomongnya terlalu cepat, nggak seperti yang di sana. Khotbahnya 1 jam 30 menit. Khotbah 30 menit sampai 1 jam, jikalau tidak ada pengajaran inti yang jelas juga buat apa? Ingat, ketika berbicara public speaking itu ada ilmunya, ada batasan-batasannya. Ketika kamu menyampaikan sesuatu di seminar, kamu menjadi pembicara, coba tanya sama yang sudah menjadi pembicara. Ketika mereka ingin menyampaikan materi, nggak perlu 1 jam 30 menit, 10 menit kalau mereka mampu menyampaikan dengan cara penyampaian yang tepat, materinya juga dipadatkan, pasti seminar itu berjalan dengan baik dan orang-orang akan langsung paham. Ingat tuh, ya. Jadi nggak perlu membanding-bandingkan. Kalau kamu memang tumbuh dan kamu dibaptis di dalam gereja Katolik, ya sudah. Ini ajaran gereja Katolik yang sedari mula ketika Tuhan Yesus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus, sudah itu keberlanjutan. Ya, dan jangan nanti ada orang juga bilang orang Katolik jarang bawa Alkitab. Ketika kita berbicara mengenai iman, sekali lagi Alkitab menuliskan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jangan seperti kaum Saracen yang apa-apa ini kitab ini harus dibawa. Agama iman kita tidak bergantung pada buku. Makanya agama kita bukan agama buku. Agama kita berpegang pada firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Sekarang kalau perhatikan, kalau kamu meyakinkan Alkitab ini harus dibawa kemana-mana seolah-olah ini yang kekal daripada Yesus firman Allah yang hidup. Bayangkan kalau pada mulanya Alkitab tidak dikanonisasi, tahu bawa apa? Ya, sekali lagi, jangan terkecoh
jangan terkelabui oleh iman dari sebelah, jangan terinfiltrasi. Ingat, nggak apa-apa yang punya pemahaman saya bahwa harus bawa Alkitab, saya harus baca, betul, tapi jangan menjustifikasi orang-orang yang tidak membawa Alkitab. Barangkali hidupnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, oleh Alkitab ajarkan takut akan Tuhan dan seterusnya. Begitu. Jadi saya sering dengar orang-orang yang menyerang gereja Katolik, katanya orang Katolik tidak pernah baca Alkitab. Hei, zaman sudah maju, kita baca itu di proyektor, di LED. Kalau kamu, kita semua bacaan pertama dari dari kitab Kejadian bab 12 ya, buka dulu, mana kelamaan, sudah tersedia itu di layar. Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang sulit? Kita tidak seperti umat sebelah. Mengerti? Itu satu. Yang kedua, sudah dibacakan tadi bagaimana Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran. Sudah dibacakan ya oleh lektor, oleh pemazmur, sudah dibacakan oleh Romo ketika bacaan Injil, sudah dibacakan. Kita tinggal mendengar. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, itu sudah dibacakan. Sudah nangkep, oh iya, bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Rasul Yohanes, dibacakan. Jadi kalau buka-buka Alkitab, sekali lagi, coba teman-teman perhatikan bagaimana gereja Katolik setiap misa ada berapa orang yang hadir. Ratusan orang. Nggak semuanya hafal urutan posisi kitab Kejadian di mana, Yohanes di mana. Harus buka dulu satu persatu. Kelamaan nunggunya. Harus berapa lama tuh? Kan sudah ada di layar, di tampilan layar, sudah dibacakan juga. Kalau misalkan ada alasan, ada yang tidak bisa melihat, mohon maaf, ada diperdengarkan juga, dibacakan juga. Begitu ya. Jadi ini kesinambungan ketika ada orang menyerang orang Katolik nggak bobo. Ya percuma kalau kamu bawa Alkitab tapi kamu tidak memahami. Uang iblis saja hafal ayat Alkitab, tapi pada akhirnya dia tetap tidak mau bertobat. Buat apa? Gitu ya. Silakan, bro, ada lagi yang mau ditanyakan ya? Kira-kira bro udah pernah kayak gitu nggak? Maksudnya kayak kejadian kayak saya gitu? Iya pernah. Saya dulu saat masih katekumen, saya suka ke komunitas gerejawi di luar daripada gereja Katolik. Saya tahu, saya juga pernah merasakan seperti kamu. Pada akhirnya saya sadar kok, yang kita butuhkan bukan hanya motivasi singkat sementara. Lantas apa bedanya dengan motivator-motivator di luar sana yang tidak pernah mengenal Kristus dan tidak mau bersatu dengan Kristus? Banyak kok. Motivator terkenal di Indonesia siapa? Maria Teguh dan seterusnya. Apakah semuanya mereka mengenal Kristus dan menjalankan sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan? Enggak semua kan? Tapi pada akhirnya banyak yang suka mendengarkan karena mereka adalah motivator. Tapi sekali lagi, kita tidak memerlukan motivator yang bersifat sementara. Yang kita perlukan adalah bagaimana kehidupan kita setelah di dunia ini. Makanya sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, itu yang kita perlukan. Mengerti? Segala apapun mengenai pergumulan, ya sudah, kau punya standar bahwa segala apapun telah dimenangkan oleh Kristus. Lantas mengapa kamu berkali-kali perlu mendengarkan khotbah orang yang berulang-ulang mengatakan segala pergumulan, segala hutang piutang lunas? Ya sudah, kalau sudah tahu jalan satu-satunya hanya melalui Kristus, ya sudah. Itu hanya kaset yang berulang-ulang diputar. Hanya dikemas dengan kata-kata, rangkaian kata-kata yang seolah-olah itu adalah kalimat yang baru, padahal intinya satu. Segala persoalan kita dapat ditanggung di dalam Kristus. Sudah selesai, itu Filipi yang menjawab itu. I can do all things through Christ who strengthen me. Who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kan gitu. Itu aja. Paham? Ini King, ini apa ya, Islam ini berisik sekali. Begitu bro kira. Oke bro, thanks, makasih bro. Ya, terima kasih. Sangat, maksudnya sangat membantu. Saya kira memang saya memang nggak terpengaruh sama iman saya, nggak terpengaruh, cuman takutnya mungkin ada yang lain kayak saya gitu. Paham. Ya, makanya saya coba tanya aja gitu bro. Tapi makasih banyak bro. Terima kasih juga, Tuhan Yesus memberkati ya. Satu juga. Oke bro. Kita lanjut ya. Ini apa? Ini King ini disuruh naik, nggak mau King naik. Pantas berubah, nggak ada yang hafal. Oke, berarti kamu menghafal ya. Kita tes. Naik. Nah, saya suka dengan orang seperti jangan ditolak. Saya main pengecut. Lihat ya, kita jangan
Jadi perlahan-lahan mengikuti jejaknya Saracen. Oh, kalau kita baca lama-lama kita bisa hafal firman Tuhan. Saya sudah bilang loh, di Alkitab di dalam Matius 4 ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, kamu lihat iblis itu mengutip-ngutip ayat, artinya iblis hafal. Apakah patokan standar iman kita dapat diukur dari hafal atau tidaknya Alkitab? Kalau gitu kita kalah start kita dari iblis yang udah dari dulu hafal ayat Alkitab, sehingga dapat memakai itu untuk mencobai Yesus di padang gurun. Udah dibilang jangan standar ganda dan jangan jadi batu sandungan dalam memberikan alasan. Jadi bilang berkali-kali, standar iman kita tidak berpegang pada banyak atau seberapa sering kita membaca kitab. Kita bukan iman sebelah. Ya. Udah baca belum Alkitab? Yesus dicobai di padang gurun. Iblis mengatakan kepada Yesus, sebab ada tertulis mengenai engkau, malaikat-malaikat Allah akan melayani. Sebab ada tertulis, dan seterusnya. Itu kan iblis yang ngatain. Itu kan sama seperti umat sebelah. Di dalam Alkitab tertulis, Yesus bukan Tuhan. Nah itu, bedanya dengan iblis. Jangan seperti sebelah. Hafal menghafal itu bukan patokan kita beriman. Paham ya? Begitu. Oke? Sudah dibilang, ketika kita dalam masalah, inti dari permasalahan kita serahkan dalam Tuhan, bukan dalam hafalan. Hafalan Alkitab tidak berpengaruh pada masalah kita ketika kita tidak juga mengerjakan masalah kita. Apa masalahmu? Hutang. Kalau kau tidak mengerjakan apa yang bisa menyelesaikan masalahmu, Tuhan juga melihat kau pun miris. Dengerin saya, jangan jadi orang Kristen yang seolah-olah karena Yesus sebagai satu-satunya jawaban hidup, jadi kau mengandalkan Yesus. Turun dari langit, Yesus selesaikan utangmu. Kau siapa? Nggak seperti itu. Yang dinamakan Yesus adalah jawaban segala masalah. Maksudnya adalah tetap mengusahakan segala sesuatu seperti bagaimana Kristus. Kristus tidak mengajarkan hanya berdoa dan pasrah. Kristus mengajarkan kita terus berjalan menjalani segala persoalan hidup kita. Yesus tahu setiap perjalanannya dia pasti akan bertemu dengan orang-orang Yahudi yang siap melemparinya dengan batu, siap menangkapnya dengan kondisi apapun. Ngerti maksud saya? Kristus tidak ajarkan, kita berdoa di tempat yang bersembunyi, kita tutup pintu, kita berdoa kepada Bapa, Bapa akan menyelamatkan kita. Nggak seperti itu kan? Sekalipun Yesus mengajarkan bagaimana tata cara kita berdoa supaya kita berdoa di tempat yang bersembunyi. Paham nggak maksud saya? Jadi jangan hipokrit, jangan kemudian menjual Kristus hanya untuk hal-hal yang sepele. Bukan berarti ayat-ayat Alkitab itu tidak berharga, bukan. Maksud saya juga jangan salah paham. Jangan salah memahami konteks ketika membahas tentang Kristus yang adalah jawaban segala persoalan kita. Paham gak maksud saya? Jadi aneh. Kalau kamu sakit, kita berdoa saja sama Yesus, pasti sembuh. Ya kalau kamu nggak bekerja, nggak berobat, nggak merubah pola hidup, ya kamu tetap sakit. Jangan salahin Tuhan. Tuhan sudah kasih kesempatan kamu untuk berobat karena ada orang yang diberikan Tuhan kepada kamu. Ya kan? Itu termasuk jawaban doa. Ya, ada kesadaran dalam dirimu untuk mengubah pola hidup kamu menjadi lebih sehat. Itu jawaban atas doa kamu. Jadi jangan menganggap harus Tuhan benar-benar Tuhan Yesus turun ke muka bumi untuk menyelesaikan persoalan. Itu agak aneh. Jangan dipahami seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Sebab ada orang komentar di bawah itu maksudnya hafal Alkitab. Jadi kita persoalan kita enggak menjamin. Jadi bilang iblis saja hafal ayat-ayat kok. Perjanjian lama, iya kutip-kutip. Orang Farisi, orang ahli Taurat, mereka hafal kok kitab suci, betul nggak? Apa yang membedakan mereka? Kau baca nggak? Kau ingat nggak? Teman-teman ingat nggak apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala, artinya apa? Mereka kurang benar apa dalam pandangan orang-orang yang mabuk agama? Mereka hafal hukum Taurat. Ya, karena orang Yahudi tradisi oralnya kuat. Apa yang membedakan kita? Yaitu mereka tidak mampu untuk mengerjakan hukum kasih yang utama. Satu. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang hipokrit. Itu intinya dalam pengajaran Yesus. Ya, begitu.
Yesus bukan Allah, hanya Dia anak Allah. Israel juga anak Allah, utusan dari ya. Yang jelas ketika Yesus anak Allah, Israel anak Allah, nabimu bukan siapa-siapa. Pesuruh Allah pun bukan. Gak kenal Allah itu dengan junjunganmu. Mau apa kau? Kau hanya komentar saja, kau malas aku ngadepinnya ya. Gak mau aku hadepin serius. Cuman komentar di bawah, apalagi akun private. Bagaimana menjelaskan Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia? Oh, nggak bisa dipersentasekan. Ya, persentase itu nanti ada ditanya rumusnya dari mana. Namanya persentase, hitung-hitungan ada rumus. Nah, yang tepat adalah mengatakan Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Sejatinya Allah, sejatinya manusia. Kolose 1 ayat 19. Sebab di dalam tubuh jasmaniahnya berkenan diam kepenuhan keilahian. Selesai. Ya. Jadi Yesus yang adalah anak tunggal Allah, Dia yang adalah firman Allah menjadi manusia. Keilahiannya tidak berkurang sedikit pun ketika Dia menjadi manusia. Dan kemanusiaannya bukanlah bentuk modus operandi atau dalam tanda kutip penjelmaan pura-pura saja, tetapi benar-benar sepenuhnya manusia sesuai dengan dalil Ibrani 2 ayat 14, Ibrani 2 ayat 17, Yohanes 1 ayat 14. Begitu ya. Akun palsu semua jangan layanin, betul. Walaupun akun palsu, kita harus meyakinkan mereka untuk bertobat dan berubah hidup mereka supaya mereka tidak hidup dalam kepalsuan. Sekalipun mereka mengikuti ajaran palsu, kita harus mengajarkan mereka ajaran yang sejati dan ajaran yang benar. Gitu ya, tetap harus menyadarkan mereka secara perlahan-lahan. Teman-teman di bawah bantu dalam doa supaya mereka sadar. Begitu. Kalau mereka kita abaikan nanti, kasihan mereka. Binasa. Sebagai orang yang baik, sebagai pengikut Kristus yang sejati, hukum kasih yang utama, kita harus juga mengasihi mereka dengan mengajak mereka supaya mereka mengalami kasih Allah yang sama seperti kita mengalami kasih dari Allah itu sendiri. Begitu. Kita lanjut ya, ini saya nggak tahu nih apa. Orang ini banyak sekali ya. Salve calon pastor, aduh. Berat sekali. Kasihan kamu, Sep. Nggak perlu kasihan sama saya, karena saya puji Tuhan sudah dalam kasih Kristus, sehingga apapun segala kebutuhan saya, Kristus mampu untuk berikan kepada saya. Bukan hanya sebatas materi ya. Tadi saya sempat baca tuh, benar nggak orang yang murtad itu karena tidak makan? Kata siapa? Saya tetap makan ketika saya ini dalam proses untuk murtad. Nggak ada urusan. Saya makan nasi, sampai sekarang saya makan nasi. Shalom Stephen Ahmad. Salon. Ya, halo Islam. Ya, Islam. Iya. Silakan Ahmad ya yang sedang broken home, semoga kasih karunia Kristus dan teladan dari keluarga kudus Nazaret kembali mempersatukan hubungan orang tuamu kalau memang bisa dipersatukan. Tapi kalau tidak, semoga kamu tetap dalam kasih Kristus yang adalah bayi kudus yang lahir di Bethlehem. Silakan, apa pertanyaannya? Ya, jadi begini Pak. Nah, itu Yesus Kristus kan disalib. Betul, karena kamu sudah menyebutkan gelarnya sebagai Mesias yang adalah Kristus itu sendiri, sehingga penyalibannya menjadi nyata karena kamu tidak secara sadar mengakui. Ya, dia disalib. Terus untuk menebus dosa umat manusia, begitu. Betul, menebus dosa seluruh dunia, betul. Seluruh dunia. Betul. Berarti dalam hal ini kita sebagai manusia yang ada di dunia ini enak dong, terus Yesusnya yang kasihan. Apanya yang enak Islam? Karena dosa kita sudah ditebus sama Bapak Yesus. Nah, Bapak Yesus itu siapa? Yesus Kristus. Ya, bukan Bapak Yesus ya, Tuhan Yesus. Karena Yesus bukanlah Allah Bapa, itu satu. Yang kedua, jangan kamu anggap penyaliban Yesus sebagai lisensi untuk kamu bebas berbuat dosa. Come on Islam, what's on earth? Kenapa kamu tuh mikirnya otak kamu tuh nggak jalan gitu? Penebusan Kristus itu bukan berarti kamu bebas berbuat dosa. Penebusan Kristus juga justru menjadi pertanda supaya kamu menjauhi dosa, supaya kamu jangan menjadikan Kristus sebagai apa? Sebagai bentuk dari ketidaktaatan. Justru Kristus yang telah mati dan taat di kayu salib bentuk contoh yang harus kamu ikuti. Tidak menuruti hawa nafsu, tidak berhasil untuk dicobai oleh iblis.
Walaupun begitu, manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Makanya dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan apa? Anak-anakku yang kukasihi, semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan ada yang berbuat dosa. Jadi dalam kekristenan, kita diajarkan untuk menghindari perbuatan dosa, bukannya malah berdosa bebas seenak jidat. Itu ajaran Islam loh. Kamu mau tahu nggak? Iya Pak, ya. Ini saya ada lagi pertanyaan. Itu ajaran Islam. Jadi teman-teman yang Kristen, kalau mereka bertanya seperti ini, narasinya mirip-mirip. Oh, kita kalau sudah disalib Kristus, berarti kita bebas berbuat dosa. Yang Kristen, jangan kamu heran kenapa mereka bertanya seperti itu. Saya tampilkan ya dalilnya. Kamu simak ya. Kamu nanti boleh menjawab kalau kamu mampu untuk menjawab. Kalau nggak bisa ya sudah, memang sudah terbiasa. Di dalam keyakinan saya yang lama bahwa saya hanya mampu untuk bertanya, tidak mampu untuk menjelaskan dan menjawab. Oke, kita buka hadis Bukhari nomor 6933 ya. Ini dulu. Oke. Di sini dikatakan apa? Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dan seterusnya, ini perawinya. Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira bahwasanya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun maka dia masuk surga. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina? Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan berzina. Oh my God, Islam ternyata ini ajaran kamu. Jadi selama kamu tidak menyekutukan Allah, kamu bebas berbuat dosa, tetap masuk surga. Begini ajaran kamu. Makanya saya nggak heran di ajaran kalian tuh orang-orang tuh, ya mohon maaf ya saya nggak mau nyebutin, takut nanti dibilang penista. Nih, baca coba nih. Ini yang saya garis bawahi. Ya bang, ya. Ini boleh nanya lagi nggak bang? Ini ya, kita nggak usah. Kamu bacain coba. Ya, aku udah baca itu, Oh iya, jadi benar ya. Oh, ini ajaran kalian. Benar bang. Nah, itu ajaran kalian ya. Jangan disama-samain ya. Kalau ajaran kami justru menghindari perbuatan dosa. Jangan mencuri, jangan berbuat zina. Itu termasuk 10 perintah Allah. Itu sebab makanya kami sering bilang ajaran kalian itu bertentangan dengan hukum Taurat. Benar nggak teman-teman? Ke-10 perintah Allah itu termasuk jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, kan begitu. Ini ajaran mereka, kamu lihat sendiri kan. 180 derajat terbalik. Bang, ini boleh nggak bertanya lagi bang? Ini ada pertanyaan ini yang mengganjal. Gini bang, kan Yesus itu disalib gara-gara muridnya yang berkhianat, betul nggak bang? Enggak. Kan dari muridnya yang berkhianat. Enggak, salah. Yesus disalib karena sesuai dengan nubuatan apa yang sudah menjadi nubuatan Allah. Tanpa adanya murid yang berkhianat, tanpa adanya orang Yahudi, dia sudah pasti disalibkan. Tanpa adanya iblis pun dia pasti disalibkan. Iya, tapi kan Yesus disalib gara-gara muridnya digoda sama iblis kan, Tidak. Ya. Mau baca kitab suci ketika Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham ada aku sudah ada. Orang-orang Yahudi sudah siap-siap ingin menangkap Yesus. Jadi ngerti nggak maksud saya? Berarti disalibkan itu sudah dari dia menghujat Allah dengan menyamakan dirinya sebagai Allah. Jadi bukan karena Yudas, bukan karena murid-muridnya. Udah terjawab belum? Berarti Yesus disalib sama manusia. Ya iyalah, Islam memang sama Jibril. Kamu pertanyaannya aneh-aneh. Logikanya begini bang ya. Logikanya begini bang. Kita dengan iblis itu sama-sama diturunkan di dunia karena berdosa, betul tidak bang? Ya kamu aja mau disamain sama iblis, saya emang nggak mau. Enggak disamain. Manusia aja nggak mau disamain sama kamu apa sih? Kok kamu mau menyamakan dirimu dengan iblis? Saya nggak mau. Tapi kita diturunkan di dunia sama-sama berdosa kan? Iblis ya kan enggak, saya nggak diturunkan, saya nggak dari atas, orang kita nggak dari surga. Ya kalau kamu, ya ajaran kamu ya memang kamu semua menurut ajaran imanmu yang katanya sempurna itu kalian memang sama seperti iblis, sama-sama tak dari surga. Ya kalau kami bukan, kami nggak di surga pada mulanya. Adam dan Hawa itu di Taman Eden. Islam, jangan nyamain. Taman Eden di mana bang? Ya bukan di surga yang jelas. Ya di mana? Ya nggak tahu, kalau kamu nanya saya di mana, berarti saya tahu tempatnya. Nanti kalau mau cari, kalau misalnya kamu cari, kamu mau ke sana gitu. Itu
Ada loh di Alkitab itu bang. Ya memang ada di Alkitab ya, saya ngomong, kamu tuh jangan kayak orang baru keluar goa seolah-olah kamu tuh orang paling hebat di dunia ini. Menurut kamu, memang menurut kamu Taman Eden itu informasi yang baru bagi kami. Kami sudah tahu lah dari lama Islam. Jangan sok-sok, itu kan ada di Alkitab. Ya iya, makanya kami jawab ini karena ini ada di Alkitab. Gimana sih pola pikir kamu? Saya bingung sama otak kamu kalau dibilang isinya ada nggak ya? Slogan kamu jangan yang penting ngomong yang penting. Nggak apa-apa, kamu mikir dulu sebelum kamu ngomong, kita tungguin, nggak apa-apa. Daripada kamu ngomong cepet tapi nggak ada isinya, buat apa? Sama kayak kentut, tau nggak kentut? Apa gitu. Cuman bikin Bang. Boleh nggak tunjukin ke aku salah satu ayat di Alkitab deh, bahwa Yesus itu pernah berkata, sembahlah aku, akulah Tuhanmu. Astagfirullahalazim. Islam. Masya Allah. Ya, kamu minta tolong sama Tuhanmu itu ya, Tuhan buatanmu, supaya menolong kamu, bikin malu aja. Pertanyaan kemana, tiba-tiba kemana. Intinya itu aja. Bang, coba tunjukkan ke saya bahwa Yesus itu pernah berkata, akulah Tuhan, makalah sembah aku. Nggak perlu yang Yesus ada tanda merahnya. Dengerin saya Islam. Pola pikir kamu tuh aneh. Sekarang kalau misalnya Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu, tapi saya yang ngomong sama kamu kayak gitu, kamu mau nyembah saya nggak? Nggak perlu Yesus, sekarang saya ngomong sama kamu. Saya Tuhan, sembahlah saya. Kamu bakal sembah saya nggak? Pasti jawabnya apa? Nggak mau, kamu bukan Tuhan. Kan standar ganda. Iya, bang. Ya, itu dia, tidak semudah itu. Terus kenapa kamu tanya dan pede Islam? Aduh, saya bingung. Saya semprot kamu dulu ya, karena kamu ini hamil. Jangan bisukan dong bang. Jangan dibisukan dong bang. Ini saya belum selesai bicara. Jangan dibisukan ya. Oke bang. Bang. Halo. Salon. Udah Islam, jangan petantang-petenteng kamu Islam. Ditanyain masalah imanmu aja kamu nggak becus jawabnya. Gak usah sosokan. Udah mau ngapain? Cepet. Saya punya banyak waktu sama orang seperti kamu. Jangan dibisukan bang. Kamu jangan cengeng. Dibusukan aja kamu ngeluh. Apalagi kamu saya timpukin pakai batu. Ribet kamu. Yang Kristen aja kamu tahu diludahin sama orang Yahudi, kamu nggak cengeng seperti kamu dibusukan aja kamu cengeng. Pantesan aja kesini-sini ngeledekin kita diludahin sama Yahudi. Ya lu baru dibisuin sama gua aja cengengnya minta ampun. Jangan dibisukan. Udah ngomong aja, tinggal ngomong aja, ribet banget. Dibisukan, jangan dibisukan, tinggal dibuka aja, ribet. Oke nih bang, saya buka ya. Coba tunjukkan ke saya bang. Tunjukkan ke saya bahwa di Alkitab salah satu dalilnya bang, saya adalah Tuhan, makalah sembah aku. Jika ada bang, saya akan masuk Kristen hari ini. Nggak mau. Nggak ada yang mau nerima nggak satu jemaat, satu wilayah sama dia. Ada yang mau nggak ngurusin kepala lingkungan jemaatnya, ada yang modelan kayak gini, mau mikirannya kayak gini. Bang, jangan dibisuk, katanya jangan dibisuk. Ya ini mau ngomong, mau jawab. Ini mau dijawab. Mat. Oke bang, oke. Mat, dengerin ya Mat ya. Mamat, lu dengerin gue Mat. Nah, untung nama lu Ahmad, jadi gue enak manggil lu. Mat, dengerin ya Mat. Kelakuan lu harusnya benar seperti yang punya nama. Kalau dia beneran manusia sempurna. Jangan kayak kebalikan. Ngerti nggak? Kamu jangan GR seolah kami ingin mengkristenkan orang di luar sini tanpa ada alasan. Orang jadi Kristen itu nggak seperti kamu, harus berhikmat, harus bijaksana. Saya langsung jawab ya. Saya sering jawab loh. Ketika berbicara mengenai ketuhanan, yang namanya Tuhan, entitas yang maha sempurna, maha segalanya, tidak perlu penghormatan manusia pada mulanya. Nggak ngerti? Itu sebab saya selalu ngomong, lebih terhormat untuk diakui daripada mengakui. Ngerti nggak Mat? Otak lu nyampe nggak? Saya kasih contoh ya. Manusia saja. Cewek. Lo mau PDKT sama cewek. Cewek pasti pada ilfil kalau lo ngaku-ngaku, aku punya mobil Lamborghini. Tapi mobilnya lagi dipinjem sama kakak aku. Aku juga punya mobil Civic Turbo. Janganlah Mobilnya. dibandingin. Dengerin, bukan jangan lari. Islam ini namanya analogi. Aduh, turun aja deh, gue puyeng ngadepin orang kayak lu, jamet. Otaknya Mamat nggak nyampe, Mat. Udah lu bermimpi aja sana, ya. Bermimpi ya. Jangan mikir, bermimpi. Saya sudah bilang berkali-kali, yang namanya penjelasan panjang itu sangat wajar teman-teman. Kalau kamu pernah sekolah, ya mungkin beda soal ya.
Ngerti? Saya lanjut ya. Jadi namanya analogi, namanya penghormatan, yang namanya Tuhan itu lebih kepada diakui, sama seperti manusia diakui kecerdasannya. Seorang Mamat diakui kecerdasannya itu kan lebih terhormat daripada dia mengaku-ngaku kesana kesini. Ngerti kamu sampai sini? Nggak ngerti. Oke, shalom, Doni Ramadoni. Selamat malam, Abang Bapakku. Ya, selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Saya dari Islam, Pak. Ya, silakan. Saya mau menanyakan itu, Pak, apa namanya ya? Apakah ada gitu tertulis di Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya tentang tanggal 25 Desember perayaan Keran Tuhan? Nggak ada. Alkitab bukan buku konsensus sejarah. Alkitab itu adalah nubuatan dan penggenapan, berbicara rangkaian rancangan keselamatan Allah sampai penggenapannya. 25 Desember itu didapatkan dari penanggalan para bapak-bapak gereja. Sama seperti Muhammad. Muhammadmu lahir kapan? Muhammad sebagai nabi dalam Islam itu lahir kapan? Makanya Christmas itu pagan. Safeik, oke, kita main pagan-paganan ya. Oke, Doni, 12 Rabiul Awal. Safeik, kamu Islam, harusnya kamu menunjukkan akhlakul karimah, tapi kayaknya enggak. Saya tanya sama kamu, Doni sudah jawab 12 Rabiul Awal. Cuma nanya doang. Nggak apa-apa, santai. Nggak, saya nggak ngapa-ngapain kamu. Safeik, menurut kamu, Muhammad lahir 12 Rabiul Awal itu benar apa enggak? Langsung dibuka kameranya. Safeik, malu ya? Nggak mampu jawab. Dibuka, saya sudah undang Anda untuk buka mic kok. Anda bukan terlihat seperti orang yang gaptek kayaknya. Mungkin bekerja di salah satu perusahaan ya, walaupun bukan korporat yang besar sih. Tapi enggak gaptek sih. Dibuka mic-nya. Kalau jadi berhala jangan di sini, sudah ada landmarknya di padang gurun sana. Tapi jangan menyaingi yang di sana, kamu nggak bakalan mampu. Ya, yang di sana kuatannya udah bertahun-tahun untuk nyampe ke sana. Kamu jangan nyaingin ya. Begitu. Bagaimana? Mau menjawab? Atau beneran mau jadi berhala? Kalau mau jadi berhala, kamu cari investor atau mungkin promotor yang tertarik ya. Karena saya nggak tertarik sama sekali. Gak sanggup saya menyaingi yang ada di padang gurun sana, karena di padang gurun sana saja orang pada ngantri bertahun-tahun, belasan tahun. Bagaimana? Gak mau dibuka mic-nya, gak mau berbicara, takut atau bagaimana, tidak mampu menjawab. Oke, saya turunin ya. Bye-bye. Oke, Doni, kita lanjutkan ya. Nah, sama seperti bagaimana kelahiran Muhammad sebagai nabi dalam Islam, 12 Rabiul Awal. Yang kalian peringati dengan istilah maulid, betul nggak? Betul. Nah, maulid itu ada nggak di Al-Quran? Ada, Bang. Kenapa? Maksudnya nggak tertulis misalkan harus maulid, enggak. Ya udah, terus kenapa merayakan? Kenapa merayakan? Tahu nggak dari mana? Jadi itu istilahnya rasa syukur kita atas kedatangan Nabi. Gitu. Ya, tapi nggak ada Al-Quran sama sekali, nggak ada dalilnya. Ada surat Yunus kalau nggak salah itu, surat Yunus. Oke, surat Yunus ayat berapa? 58 ya kalau nggak salah. Surat Yunus 58, coba kita buka. Safeik, jangan. Itu rasa syukur. Surat Yunus ayat 58, kita cari ayat apa? Tulisan maulid, nggak ada. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafarahu huwa khairum mimma yajma'un. Gak ada kata maulid di sini. Iya, tapi itu maksudnya jangan ayat saya tahu nggak ayat ini kenapa diturunkan? Bukan karena memperingati kelahiran nabimu. Ini Al-Quran. Ini mengenai Al-Quran. Di ayat sebelumnya di surah Yunus ayat 57 ini berbicara mengenai Al-Quran yang diturunkan, bukan kelahiran nabi. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idzatum mir rabbikum wa shifa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Enggak lagi ngomongin maulidnya Nabi, kelahiran Nabi kamu membawa kabar gembira. Enggak, jangan menyamakan nabimu dengan Al-Quran.
Baca, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dalam kurung Al-Quran dari Tuhanmu. Oh bukan, berarti saya salah itu salah. Yes, cari lagi. Salah memberikan Mengenai ayat. kelahiran Nabi kamu yang diperingati tanggal 12 Rabiul Awal. Tadi saya ada sih cuma maksudnya lupa. Oh, mungkin boleh dibantu sama Syafi'i. Dibantu. Bukannya hari Natal malah di Saya udah jawab kok. Kalau kamu dengar dengan kupingmu itu, saya sudah jawab kan, Doni, tidak ada di dalam Alkitab, tetapi dalam penulisan bapak-bapak gereja. Kamu mau dengar dari mana? Saya jelasin ya, nanti tapi jelasin secara lebih komplit daripada saya. Saya sudah bilang loh tadi, saya sudah jawab loh. Syafi'i, jangan bikin malu orang Islam di sini, jangan bikin malu Doni jadi malu loh ada kamu. Ya Don ya, malu nggak? Tadi saya sudah akui kan, saya langsung jawab loh, strike. Langsung saya jawab, saya nggak mau dulu. Nah, malu kan Syafi'i? Saya sudah jawab, tidak ada dalilnya dalam Alkitab secara tertulis. Karena tadi saya sudah sebutkan alasannya. Alkitab bukan buku sensus penduduk. Ketika di dalam Injil malaikat mengabarkan kepada gembala di padang, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat itu tidak menyebutkan pada hari ini 25 Desember tahun segini telah lahir Kristus jam segini. Enggak, karena bukan buku sensus penduduk. Tadi saya sudah jelas, Alkitab itu berisi nubuatan dan penggenapan, rancangan keselamatan Allah. Nah, penanggalannya dari mana? Penanggalannya itu dari bapak-bapak gereja. Mari kita jelaskan. Ketika ditentukan tanggal 25 Desember atau paling tidak ketika dipertanyakan apakah kami merayakan kelahiran Kristus, ada dalilnya. Dalam hal ini, saya kasih dalilnya. 2 Timotius 2 ayat 8. Di situ dikatakan apa? Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan dari keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Disuruh mengingat kebangkitan dan kelahiran Yesus. Jelas ada tuh dalilnya kalau kami merayakan. Iya, merayakan itu mengingat kok. Saya merayakan. Kalau gereja Advent kan nggak percaya itu semua. Oh, kamu mau ngomongin gereja Advent? Oke. Doni, kamu diam. Saya diskusi sama Syafi'i. Sejauh mana kamu memahami gereja Advent? Nggak boleh kopi, nggak boleh teh, nggak makan babi. Doang, nggak boleh kopi, nggak boleh ngeteh. Ya, orang yang asam lambung juga nggak boleh. Islam. Ya, jadi itu kepercayaan Advent. Orang asam lambung juga nggak boleh makan kopi, nggak boleh minum kopi. Saya nanya tentang ajaran intinya, malah kamu jawab nggak boleh makan kopi, nggak boleh minum teh, nggak boleh minum kopi. Orang asam lambung juga nggak boleh. Hah? Nggak cuman Advent. Coba tanya sama yang asam lambung. Coba tanya sama yang nggak. Saya mau juga nggak minum kopi, apakah saya Advent? Otak kamu tuh jalan gak sih ketika kamu ngomong begitu? Nggak boleh minum kopi, nggak boleh minum. Saya nggak minum kopi. Begitu juga nggak teh, beneran saya nggak minum teh loh. Saya cuma minum susu, minum air putih. Memang saya Advent gitu otomatis. Jidat saya sama kamu, bikin malu beneran. Jadi Advent itu sesat. Ya nggak tahu. Saya kan justru bertanya sama kamu sejauh mana ketika kamu tadi nyeletuk Advent nggak ngerayain Natal. Sejauh mana? Gue pengen tahu. Sebetulnya Advent nggak ngerayain Natal dong. Iya, saya pengen tahu sejauh mana. Kamu jelasin Advent itu apa, siapa pendirinya, kapan berdirinya, tentang apa ajaran itu, coba. Ya, itu dari Ellen G. White. Oh, kamu baca komentar, jangan diam. Enggak. Oh, dari Ellen G. White. Tahun berapa Ellen G. White? Tahun 1800 gitu. Oh, 1800, yakin? Yakin. Inti ajaran Ellen G. White tahun 1800 itu apa? Tahun 1800. Ya, tahun 1800 inti ajarannya apa? Inti ajarannya? Kamu tahu sendiri kan? Nggak, yang ngomong yang suruh buktiin saya juga sama kalau disuruh.
Baterai saya tadi habis. Oke, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Oh ya, inti ajaran Advent seperti apa? Inti ajaran Advent seperti apa? Menurut kamu gimana? Nggak, menurut saya ketika kamu berani berbicara dan menyampaikan sesuatu, kamu harus... Menurut kamu itu lebih bermakna, soalnya kamu kan Kristen. Kamu dengerin. Makanya jangan so tahu. Sama seperti saya saya ngomongin Islam kamu. Kalau saya misalnya ngomongin, Muhammad itu bukan nabi, pasti kamu nanya sama saya, tahu dari mana kamu bukan nabi? Apa dalilnya? Pasti gitu kan? Atau kamu dipakai nggak? Ya namanya diskusi, beban pembuktian itu yang lagi ngomong, bukan orang audiens suruh nyari sendiri jawabannya. Begaul bro, makanya jangan di dalam gua mulu. Jawab. Terus jadi Advent itu ke neraka gitu? Enggak, saya nggak bertanya itu dan kamu tidak menyimpulkan apapun karena saya tidak memberikan pernyataan apapun tentang Advent. Justru kamu yang lagi ditunggu. Advent itu tentang apa? Ajarannya bagaimana? Silakan. Masih bocil. Ad hominem, nggak mampu, nggak becus. Iya. Udah ya, karena kamu nggak mampu jawab, saya turunin ya. Saya diskusi lanjut sama Safeik ya, sama Doni ya. Enggak mau. Ya iyalah, orang lu nggak becus apa-apa. Ya malu, udah tua bangka, cuma bisa ngatain bocil-bocil. Oke, kita lanjut ya. Paling simpel aja, Advent. Advent itu apa? Ketika kita ngomongin Advent, ketika kita merayakan masa Advent itu penantian. Jadi yang dinamakan dengan Kristen itu aliran sekte Advent, dia masih menantikan Mesias karena memang betul. Kenapa kita sudah tidak lagi menanti? Ya karena Kristus sudah kita yakini sebagai yang telah dinanti-nantikan penyelamat itu. Makanya hukum-hukum seremonial seperti berbicara mengenai nggak boleh makan babi, ya sudah ada di dalam Kristus penggenapan itu, pengkudusan itu. Nggak ada lagi menanti-nanti. Wong sudah Kristus kok yang datang. Paham? Nah, itu ya, kalau misalkan kayak makan babi terus tidak bersunat itu di Kristen itu diperbolehkan apa tidak diperbolehkan? Yang kayak makan babi itu?